Shalom saudara, apa kabar pagi ini? Hari Senin tanggal 18. Saya berdoa saudara terus diberkati, saudara terus mendapatkan kekuatan yang baru, terus naik terbang seperti Raja Wali, ya, di bawah tuntunan Tuhan, di bawah pimpinan Tuhan. Ya saudara, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setiamu. Tuhan, kami ada itu karena perkenanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun kami, terangi jalan kami sepanjang hari ini. Di dalam kami melangkah, dalam kami bekerja, kami berusaha, kami sekolah Tuhan, kami beraktivitas di rumah tangga. Apapun yang Kau berkati kami hari ini Tuhan, untuk kami kerjakan. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Ketika kami mengambil keputusan apapun Tuhan, yang terkait hidup kami, terkait pelayanan, terkait rencana-rencana kami ke depan, Tuhan campur tangan, berikan setiap anak-anak-Mu hikmat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, segala puji hormat syukur Tuhan. Kami pagi ini kami mau duduk diam, belajar firman-Mu, belajar Tuhan apa kata tuntunan-Mu untuk kami melangkah sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya langsung bacakan hikmat hari ini diambil daripada Amsal 15 ayat 18 sampai 19. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Saudara, di sini ayat 18 dikatakan ada dua peran, ada si pemarah dan ada orang yang sabar. Kalau si pemarah yang tidak bisa menahan emosi, tidak bisa mengontrol emosinya, itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, itu membangkitkan pertengkaran. Banyak hal terkadang juga jikalau kita sudah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan kita masih terkadang-kadang meledak emosinya, saudara perlu kita koreksi diri, ya. Perlu kita duduk diam, bertanya di saat teduh kita, di saat kita berdoa, bertanya kepada Tuhan, ampuni. Pertama kali kita minta ampun dulu, Tuhan, jikalau saya masih belum bisa mengontrol emosi, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku dapat melewati, dapat mengontrol emosi ini, ya. Terkadang Tuhan izinkan, ya, untuk memproses kita, saudara, ya. Saya juga sampai hari ini juga terus diproses di dalam kesabaran menghadapi orang-orang tertentu, ya. Bahkan juga menghadapi keluarga juga kadang kita, ya, sebenarnya ujian yang paling mudah Tuhan kerjakan itu ya melalui keluarga kita sendiri, ya. Juga melalui lingkungan di mana kita bekerja atau berusaha, ya. Terkadang kita emosi, ya, misalnya karyawan bekerja lambat, kita mau marah, ya, tiba-tiba Roh Kudus ingatin. Jadi itu melatih kepekaan kita, saudara. Roh Kudus ingatin terus kita langsung diam. Respon yang biasanya paling pertama kita lakukan adalah kita diam. Diam itu bukan berarti lemah, diam itu bukan berarti tidak mampu berbuat apa-apa. Diam itu kita berdoa. Ya, kita berdoa minta Tuhan kekuatan untuk hidup kita, untuk diri kita, untuk mengontrol pertama. Kedua, ya, kita minta hikmat Tuhan untuk berkata-kata menghadapi situasi itu, agar kita dapat keluar sebagai pemenang, ya. Orang lain tidak tahu, ya, kalau kita itu sedang bergumul dengan Tuhan, untuk kita dapat bebas dari emosi yang meledak-meledak, yang ujung-ujungnya merugikan diri kita sendiri, ya kan, saudara, ya. Nah, hikmat hari ini mengingatkan kepada kita, ya, bukan hanya melihat orang percaya, orang benar, orang yang berhikmat sekalipun, ya, tidak akan luput dari proses ini, ya. Nah, mari kita sama-sama belajar, ya. Pertama-tama respon kita
kita diam, kita berdoa. Diam bukan berarti lemah, diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Diam, kita berdoa minta hikmat daripada Tuhan, baru kemudian kita berkata-kata. Ya, satu kali saya menghadapi seseorang ya yang sudah murtad, Kemudian dia bertanya kepada saya, kenapa Tuhan yang kamu sembah, ya, kok mati? Ya, Tuhan kok mati, katanya gitu. Ya, bukankah Tuhan itu harusnya dia hidup, kok dia mati, katanya gitu. Ya, kalau kita langsung terpancing emosi, saudara, mungkin saya akan bereaksi langsung. Tapi waktu itu saya diam, saya langsung berdoa, Tuhan apa yang harus saya jawab? Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada orang ini supaya dia bertobat? Ya, orang murtad masih bisa bertobat nggak, saudara? Pertobatan itu ya dari Tuhan. Ya, jikalau orang itu mengeraskan hati, ya urusan dia sama Tuhan, ya kan, saudara? Nah, singkatnya dia langsung mengganti topik pembicaraan. Saya masih berdoa dalam hati, saya diam, saya mau minta Tuhan hikmat apa yang harus saya katakan. Kemudian dia langsung ganti topik pembicaraan, ya. Setelah mungkin sekitar setengah jam, ya, saya lupa, ya. Dari kami duduk, kemudian kami mau berpisah, ya, keluar ke depan dari tempat kami ngobrol itu. Di situ Roh Kudus baru kasih hikmat. Ya, dia terus berkata-kata, membicarakan topik-topik yang lain. Kemudian langsung begitu saya dapat hikmat, langsung saya potong. Kamu tahu nggak kenapa Tuhan harus mati? Dia langsung diam, saudara. Begitu saya bicara seperti itu, saya tanya kembali. Dia langsung diam sejenak. Mungkin saya nggak tahu apa maksud dia diam. Ya, saya tidak perlu bertanya-tanya. Tapi setelah itu saya melanjutkan dengan perkataan. Kamu kan dulu mengenal firman Tuhan. Ya. Jadi waktu kamu bertanya kenapa Tuhan harus mati, saya ini berpikir, ya, apakah kamu mempelajari firman Tuhan dengan benar? Kamu hanya membaca sekilas mengenai Tuhan Yesus itu harus mati. Tuhan Yesus mati disalib, betul, tidak salah. Tapi apakah kamu melanjutkan rencana Bapa, rencana Tuhan? Kenapa sampai Tuhan Yesus Kristus itu harus mengorbankan hidupnya dengan mati di kayu salib? Saya sangsi kamu membaca selanjutnya, ya, bahwa Tuhan Yesus mati itu untuk menebus dosamu dan dosaku. Setelah itu apakah kamu baca selanjutnya bahwa dia bangkit di hari ketiga? Ya, setelah itu dia langsung diam, tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian seingat saya dia langsung ganti topik pembicaraan yang lain, saudara. Ya, terkadang kita menanggapi sebuah hal yang bisa membangkitkan emosi, ya kadang kita ya seringkali ya kita harus dulu bertanya. Ya, saya juga menghadapi tindakan-tindakan yang lain yang kadang kita mau emosi, tapi ya kita belajar untuk mengontrol emosi kita, ya. Supaya apa? Supaya tidak membangkitkan pertengkaran, tidak terjadi cekcok, tidak terjadi pertengkaran. Saudara, belajarlah untuk menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar memadamkan perbantahan, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, jadilah si sabar, ya, si sabar. Jalan si pemaras seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata, ya. Kita tahu pemalas lipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi, maka kemiskinan akan datang menerpa orang tersebut, ya. Jalan si pemalas seperti pagar duri, hanya bermimpi,
bahwa dia ingin itu, dia ingin ini, tapi itu semua hanya di dalam mimpi, ya. Maka kata firman Tuhan itu seperti pagal duri. Jikalau saudara Tuhan tuh kadang bisa berbicara kepada kita itu mengenai mimpi. Tuhan menaruh sesuatu harapan dalam hidup kita melalui mimpi. Ayo berdoa, Tuhan, saya serahkan mimpi ini. Jikalau memang ini adalah rancangan-Mu untukku, aku hidup sebagaimana aku ada sekarang. Aku mau, Tuhan, berikan aku kekuatan, tuntun langkahku, pegang erat tanganku, agar ketika Engkau memberkati aku tidak menjadi yang terhilang. Aku tidak menyangkal diri-Mu, tapi aku terus bekerja, aku terus berusaha, aku terus menggunakan kepercayaan-Mu atas berkat yang Kau berikan untuk aku memberkati orang lain. Ya saudara, doa. Tetapi jalan orang jujur adalah rata, ya. Walaupun terkadang kita tahu kita udah hidup berusaha, kita hidup jujur, kita hidup takut akan Tuhan, tapi jalan kita itu bergelombang, saudara. Percayalah, ya. Bangkitkan lagi kepercayaan, bangkitkan lagi iman saudara, untuk terus berharap bahwa di depan nanti jalan kita akan rata, ya. Saudara, terus kuat, terus bertumbuh, terus percaya dan terus berharap kepada Tuhan, ya. Dia Allah yang hidup, Dia mendengar setiap perkataan kita, Dia mendengar setiap doa kita, ya. Sekarang tinggal waktunya Tuhan, kapan Dia akan menolong kita. Apakah kita sudah siap untuk menerima berkat dan rancangan yang Tuhan sediakan bagi kita, kelimpahan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, ya. Saya baca satu ayat, ya. Saudara, di dalam Mazmur 115 ayat 11, ya. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 12, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, ya, memberkati orang-orang percaya, umat pilihan. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin. Ya, saudara, apa yang bisa kita pelajari daripada Amsal 15 sampai 18, 19 hari ini? Ya, kemalasan hanya akan menciptakan penderitaan dan kerumitan di masa depan. Sebaliknya, hidup dengan disiplin, hidup jujur, hidup bertanggung jawab, itu akan mempermudah dan melapangkan jalan hidup kita rata, saudara. Ya, hikmat sejati mendorong kita untuk tidak menjadi budak dari amarah, ya, maupun budak dari kenyamanan sesaat, ya, melainkan menjadi pribadi yang membawa damai dan berjalan dalam integritas yang kokoh. Mari saudara, saya ajak kita terus semangat, terus andalkan Tuhan, bangkit dari keterpurukan hari ini, belajar, terus berharap dan terus percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau tak berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku.
mau untuk percaya kepadamu. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami telah berpaling dari jalan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami dan iman kami Tuhan, untuk kami terus berharap, untuk kami terus percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang terus berharap dan percaya kepada-Mu. Oh, jadikan ini doa saudara. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, hamba berdoa, hamba meteraikan hikmat terus menyertai setiap anak-anak-Mu. Hati yang lemah dikuatkan kembali. Iman dan mezbah yang telah runtuh itu dibangun kembali. Ya, diberkatilah keluar masuk-Mu. Roh Kudus dicurahkan bagimu. Api yang terus menyala-nyala akan terus membakar hidupmu, menuntun hidupmu, membangkitkan semangatmu untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Mulai saat ini engkau bukan lagi orang lemah, tapi engkau adalah orang yang kuat, terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Terima dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Bye bye. God bless.